Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah, keberkahan, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya hingga sampai detik ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita dengan sebuah program yang baru, Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Di mana kita insyaallah ta'ala akan senantiasa membacakan pertanyaan-pertanyaan sekaligus fatwa-fatwa dan jawaban para ulama berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Baik, di sini ada soal pertanyaan, hal tanzimun nasl jaizan syar'an? Hal tanzimun nasl jaizun syar'an? Apakah membatasi jumlah keturunan dibolehkan secara syariat? Jadi membatasi keturunan, mengatur keturunan, jumlah keturunan, berapa yang harus dimiliki dan seterusnya. Wa hal ati' walidayya idza amarani an a'zila 'an zawjati bihujjati tanzimin nasl? Dan apakah boleh saya mengikuti, mentaati kedua orang tua saya apabila keduanya memerintahkan kepada saya untuk berbuat azal terhadap istri saya dengan alasan tanzimin nasl, yaitu mengatur jumlah keturunan. Adapun yang dimaksud dengan azal di sini, berbuat azal terhadap istri, yaitu melakukan KB alami. Jadi KB ini, program KB ini ada dua bentuknya. Salah satunya dengan mengkonsumsi obat-obat kimia sehingga membuat sperma itu kemudian tidak maksimal. Artinya tidak berkembang dengan baik. Apakah pada wanita maupun pada perempuan. Apa pada wanita atau laki-laki. Adapun berbuat azal untuk laki-laki, salah satu diantaranya yang dilakukan secara alami adalah menumpahkan atau mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan wanita. Itu yang disebut dengan azal, berbuat azal. Melakukan program KB alami, keluarga berencana. Sebenarnya bukan keluarga berencana. Keluarga berencana pada hakikatnya adalah memperbanyak keturunan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan berbangganya beliau dengan jumlah umatnya yang lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Al-jawab, maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala anhu wa ra'a kemudian menjawab, la yajuz tahdidun nasl wala tanzimuh. Maka tidak dibolehkan. Tidak pembolehan di sini bukan maksudnya dalam perkara haram. Ya, bukan dalam perkara yang haram. Sebab apabila tidak pembolehan di sini, tidak dibolehkannya di sini dalam status hukumnya haram, maka tentunya ini sangat memberatkan bagi kaum muslimah yang melakukan program KB atau tanzimun nasl. Maka di sini adalah seharusnya tidak dilakukan. La yajuz, ya, tidak diperbolehkan tahdidun nasl wala tanzimuhu. Tidak diperbolehkan mengatur jumlah keturunan, ya, membatasi jumlah keturunan atau mengatur jumlah keturunan. Tahdidun nasl tidak boleh kemudian membatasi dan tidak boleh mengatur jumlah keturunan yang akan dimiliki. Illa in kana al-maqsud ta'khirul haml, kecuali yang dimaksudkan di sini adalah menunda kehamilan, maka boleh menunda seorang istri atau seorang wanita, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu melakukan ta'khirul hamal, melakukan penundaan terhadap kelahiran. Li'anna al-mar'a ma tastati'u tawalil hamal ma tatahammal. Karena sebagian wanita ada yang tidak mampu, kemudian dia mengandung dan melahirkan berturut-turut. Misalnya tahun lalu dia hamil dan melahirkan, tahun berikutnya setelah selesai daripada nifas, kemudian dia hamil dan melahirkan kembali, maka sebagian kaum muslimah itu tidak mampu melakukannya. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan membatasi, mengatur jumlah keturunan ini tidak boleh, tidak diperbolehkan menurut pandangan beliau. Adapun kemudian menunda kehamilan, menunda kemudian persalinan, ya, maka itu dibolehkan. Sebab dengan dasar sebagian kaum muslimah itu tidak mampu kemudian hamil berturut-turut. Fayajuzu an ta'khudha ma yu'khar al-hamal hatta turdi'at tifl. Maka dalam perkara ini seorang wanita, seorang istri diperbolehkan dia
melakukan program keluarga berencana, misalnya KB, dengan tujuan untuk menunda kehamilan, bukan membatasi. Jadi ini harus ditekankan. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan membolehkan menunda kehamilan, bukan membatasi jumlah keturunan atau kehamilan. Hatta turdi'a at-tifl, sampai anaknya itu yang dia telah lahirkan itu sudah menyusui. Berarti masuk usia 2 tahun. Ya, misalnya seorang wanita itu dia hamil kemudian melahirkan, selang berlalu 2 tahun hingga anaknya itu telah menyusui, maka beliau kemudian mengatakan sampai dia menyusui anaknya, maka barulah kemudian dia melakukan program bayi lagi, yaitu program hamil terhadap keturunannya. Alladhi 'indaha tasta'id liistiqbalil hamil al-jadid. Di mana pada saat ini, yaitu pada saat dia sudah menyusukan anaknya berselang 2 tahun, maka itu adalah merupakan usia persiapan baginya untuk bisa melakukan program hamil lagi. Fahadha yajuz idza ihtajat al-mar'ah ila hadha. Maka dalam perkara ini dibolehkan menunda kehamilan apabila wanita tersebut sangat membutuhkan dengan keadaan seperti itu. Amma imra'atun salimah wa qawiyatun fala yajuzu laha an tuhaddida nasal. Adapun wanita yang sehat, wanita yang kuat, wanita yang sanggup untuk melahirkan, mengandung, dia kuat, badannya sehat dan sebagainya, maka hendaknya dia jangan membatasi keturunannya. Jangan dia membatasi keturunannya. Kalau dia kuat, kalau dia mampu. Wala an tunazzimuhu bima yuqallil an-nasl. Dan hendaknya jangan dia mengatur jumlah, jarak keturunan yang Allah Subhanahu wa taala resikan kepadanya. Kalau dia kuat dan mampu. Hadza la yajuz. Maka tentunya ini tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah yang sanggup, yang kuat untuk melahirkan dan menghasilkan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah insyaallah taala. Sehingga sebagian nasihat para ulama zaman rahmatullah subhanahu wa taala, ketika seorang wanita itu hamil, dia kemudian melahirkan kembali, maka untuk menguatkan motivasi emosional ketika dia hamil, maka hendaknya dia meniatkan di antara niat yang saleh adalah dia mengharapkan dari kehamilannya itu generasi yang saleh dan salehah yang nantinya akan mendoakannya dan berbakti kepadanya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah, sehingga dia mendapatkan pahala dari amal jariah dari anaknya. Kemudian yang kedua, dia meniatkan ketika dia hamil, maka dia niatkan memberikan kebanggaan tersendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Sehingga zaman dari Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara nasihat fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala anhu wa ra'a berkaitan dengan hukum membatasi jumlah keturunan atau menunda kehamilan bagi seorang wanita, bagi para istri yang hendak mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.